Selanjutnya kami persilahkan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Dr. Irwan Mailano, STMSc, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Eng Nining Sari Ningsih MS. Terima kasih Pak Profedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik, Ibu Rektor dan para pimpinan ITB, yang terhormat para guru besar, para senior, rekan-rekan dosen, tendik, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada orasi guru besar hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Profesor Dr. Eng Nining Sari Ningsih. Beliau lahir di Sukabumi pada 18 Januari 1966 dan saat ini menjadi anggota dari kelompok keahlian oceanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB. Sesudah hampir 30 tahun mengabdi, beliau mendapatkan guru besarnya pada 1 Mei 2021. Adapun riwayat pendidikan dari Ibu Profesor Nining Sari Ningsih, menyelesaikan program sarjana dari Oceanografi ITB tahun 1990, dilanjutkan dengan program Magister Oceanografi Fisika ITB pada tahun 1992, dan pada tahun 2000 mendapatkan Doktor Oceanografi Fisika dan Terapan dari Kyoto University, Jepang. Adapun riwayat kerja Ibu Profesor Nining Sari Ningsih, jadi beliau adalah salah satu dosen dan peneliti yang kemudian bisa memiliki keseimbangan antara tugasnya sebagai dosen, tetapi juga memberikan kontribusi pada institusi. Jadi sejak menjadi dosen pada tahun 1991, beliau telah mendapatkan beberapa amanah jabatan di ITB, di antaranya menjadi sekretaris program studi oceanografi pada tahun 2021, kemudian menjadi sekretaris Departemen Geofisika dan Meteorologi ITB pada tahun 2024, dilanjutkan sebagai Ketua Departemen Geofisika dan Meteorologi, Ketua Program Studi Magister Oceanografi dan Sains Atmosfer ITB tahun 2004-2005, Ketua Program Studi Oceanografi, Ketua Kelompok Keahlian Oceanografi. Tahun 2007 dan 2010 menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik FITB, 2011-2020 menjadi Wakil Dekan Sumber Daya di SPS ITB, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 Kegurubesaran di ITB. Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Ibu Profesor Nining Sari Ningsih berfokus pada dua hal yang penting yang sangat khas Indonesia, yaitu aspek kebencanaan dan juga sumber daya laut dari sudut pandang oceanografi. Dan untuk itu beliau telah memiliki berbagai program penelitian, diantaranya bencana kelautan, marine energy, marine heat waves, analisis dan peramalan gelombang laut, dinamika arus dan pasang, interaksi atmosfer dan laut, kemudian penerapan data science untuk kelautan, salah satu topik kekinian di mana menggunakan data science termasuk diantaranya artificial intelligence. Beliau telah mendapatkan beberapa hibah riset baik dari ITB, dari kementerian dan juga dari internasional, dan saat ini pun telah mengelola beberapa riset yang sedang berjalan, diantaranya riset dari internal PPMI ITB, riset dari ITB, kemudian riset dari Dikti berupa PDUPT dan PDD. Ibu Profesor Nining Sari Ningsih telah menghasilkan beberapa publikasi. Ada beberapa jurnal yang sangat terhormat di bidang beliau, oceanografi fisik, yaitu Ocean Engineering, Marine Science and Technology, Ocean Science. Adapun total publikasi telah mencapai lebih kurang 67 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding, baik internasional maupun nasional, dan juga buku referensi. Selama karirnya, Ibu Profesor Nining Sari Ningsih
telah meluluskan 83 mahasiswa program sarjana, 40 program magister, dan 7 program doktor. Dan untuk semua karyanya, beliau telah mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya adalah Satya Laksana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, kemudian pengabdian 25 tahun ITB, Best Paper Award, kemudian pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan ITB dalam rangka kegiatan Dies ITB ke-63 dalam bidang penelitian. Di balik semua karya kemudian keseriusannya, Ibu Sariningsih memiliki hobi yang menggambarkan kekuatannya, yaitu hobinya bulu tangkis. Bulu tangkis memang banyak hobi dari kebanyakan dosen di FITB. Kemudian menonton film, ini pun banyak hobi dari dosen di FITB. Hanya saja mungkin hobi yang kedua, ini mungkin khas Ibu Ning, yaitu membaca komik Koping Ho. Dan perlu disampaikan juga adalah Ibu Profesor Nining Sariningsih merupakan guru besar pertama wanita di Indonesia pada bidang oceanografi fisik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan banyak inspirasi dari orasi ilmiah beliau, karena bidang beliau adalah bidang yang sangat dekat dengan kita, yaitu bidang yang merupakan menggambarkan kekayaan kita sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Nining Sariningsih, MS, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar, Rektor dan pimpinan ITB, para guru besar, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat sampai ke tahap sekarang ini. Penghargaan, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas perkenannya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Orasi ilmiah ini berjudul Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Indonesia, Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Energinya. Dalam orasi ilmiah ini saya menyampaikan pentingnya salah satu topik di bidang oceanografi, yaitu gelombang laut. Pemahaman karakteristiknya di perairan Indonesia tidak hanya penting untuk manajemen risiko dan mitigasi bencananya, namun juga penting dari segi potensi energinya sebagai sumber energi baru dan terbarukan dan relevan dengan ketahanan energi nasional. Selain ancaman bencana tsunami, perairan Indonesia merupakan daerah yang rentan terkena bencana gelombang tinggi atau ekstrim yang disebabkan gaya pembangkit lainnya seperti angin dan siklon tropis. Indonesia dekat dengan daerah pembentukan dan lintasan siklon tropis, baik yang terjadi di perairan sebelah utara dan selatan wilayahnya. Walaupun Indonesia pada umumnya bukan daerah yang secara langsung dilintasi siklon tropis, Indonesia dapat terkena pengaruh secara tidak langsung berupa hujan lebat, angin kencang, dan terjangan gelombang badai yang menjalar sebagai alun dari daerah pembentukannya. Pemahaman karakteristik tinggi gelombang laut memiliki peranan sangat penting bagi Indonesia, antara lain untuk menunjang aktivitas pelayaran laut di 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, khususnya bagi nelayan terkait dengan ukuran panjang dan besarnya volume kapal untuk menampung hasil operasi penangkapan ikan. Dalam hal ini, semakin besar ukuran kapal, maka semakin kuat daya tahannya terhadap terjangan tinggi gelombang. Selain itu,
Informasi kondisi variasi tinggi gelombang laut baik secara spasial maupun temporal penting juga bagi keselamatan pelayaran di alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dan Sea Lane of Communication atau SLOC Malaka. Berdasarkan data selama 42 tahun, pada pemaparan ini disampaikan analisis karakteristik tinggi gelombang laut yang meliputi iklim gelombang, pengaruh siklon tropis terhadap kejadian gelombang tinggi, serta karakteristik tinggi gelombang laut di ALKI dan SLOC Malaka. Iklim gelombang di perairan Indonesia bagian dalam atau inner seas pada umumnya sesuai dengan arah hembusan angin lokal, yaitu menjalar ke timur pada periode Desember, Januari, Februari, dan ke barat pada periode Juni, Juli, Agustus, dengan tinggi gelombang signifikan biasanya lebih kecil dari 1,5 meter. Namun, tidak demikian halnya dengan perairan Indonesia yang merupakan laut terbuka atau open sea, yaitu yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Arah gelombang dapat berbeda dengan arah angin lokal dan tinggi gelombangnya cenderung lebih tinggi, bisa lebih dari 3 meter. Hal ini disebabkan karena di perairan terbuka, alun yang merupakan gelombang yang dibangkitkan oleh angin non-lokal atau remote forcing lebih dominan dibandingkan ombak. Lebih lanjut, analisis persentil 99 dari tinggi gelombang signifikan memperlihatkan bahwa di perairan Indonesia bagian utara, persentil 99 bernilai lebih tinggi saat periode DJF dan SON. Pada periode DJF, persentil 99 tertinggi terdapat di wilayah pengolahan perikanan yang berada di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna dengan nilai dapat mencapai 4,5 meter. Selain itu, pada musim barat, WPP yang berada di perairan Indonesia bagian dalam cenderung memiliki nilai persentil 99 tertinggi. Pada periode MAM, persentil 99 di seluruh WPP nilainya terendah dibandingkan dengan musim lainnya. Sementara itu, pada periode JJA dan SON, WPP yang terletak di pantai barat Sumatera dan Selatan memiliki persentil 99 terbesar dibandingkan periode lainnya. Pada pembahasan selanjutnya, analisis difokuskan di 11 WPP. Pengaruh terbesar dari kecepatan angin lokal terhadap tinggi gelombang terjadi di WPP yang terdapat di perairan Indonesia bagian dalam, yang ditunjukkan dengan nilai korelasi antara angin lokal dan tinggi gelombang di WPP tersebut yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat di perairan terbuka. Dengan demikian, pengaruh alun yang menjalar dari Samudra Hindia cukup dominan, sedangkan alun dari Samudra Pasifik cukup dominan, cukup signifikan di Laut Sulawesi dan Halmahera Utara. Secara statistik, diketahui bahwa terdapat 6 WPP yang memiliki tinggi gelombang maksimum tertinggi yang di atas 2,5 meter. Dengan urutan secara berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah WPP yang terdapat di selatan Jawa, di barat Sumatera, di Laut Natuna, di utara Papua, di Laut Arafura, dan di Laut Sulawesi. Sementara itu, WPP di Selat Malaka dan di Laut Maluku merupakan 2 wilayah dengan tinggi gelombang maksimum terendah. Pada studi ini, standar dari WMO untuk tinggi gelombang di atas 2 meter digunakan sebagai acuan untuk menentukan kejadian gelombang tinggi dan dianggap berbahaya bagi kapal kecil. Persentase peluang kejadian gelombang tinggi di setiap WPP dianalisis melalui perhitungan probability of accidents. Hasil analisis menunjukkan bahwa WPP yang terletak di perairan Indonesia bagian dalam memiliki probability of accidents lebih besar dari 2 meter yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan WPP yang berhadapan dengan laut lepas atau samudra. Dispersi musiman dari tinggi gelombang yang ditampilkan dalam bentuk box plot memperlihatkan bahwa WPP yang terdapat di selatan Jawa dan Laut Maluku masing-masing merupakan perairan dengan tinggi gelombang tertinggi dan terendah. Outliers atau pencilan tinggi gelombang di WPP yang terletak di barat Sumatera dan selatan Jawa setiap musimnya selalu lebih besar dari 2 meter. Sedangkan di WPP yang terletak di Laut Arafura hanya terjadi pada musim barat dan timur. Untuk di Laut Natuna dan utara Papua, pencilan tinggi gelombang lebih besar dari 2 meter hanya terjadi pada periode DJF. Sementara itu, pencilan tinggi gelombang terendah terdapat di WPP yang terletak di Laut Maluku dan Teluk Tomini. Karakteristik
kejadian siklon tropis di sekitar perairan Indonesia perlu diketahui sebagai dasar untuk mengkaji pengaruhnya terhadap kejadian gelombang tinggi di wilayah pengelolaan perikanan. Berdasarkan analisis lokasi kemunculan dan arah pergerakan siklon tropis selama 42 tahun, diketahui bahwa daerah kejadian siklon tropis di sekitar perairan Indonesia dapat dibagi menjadi 4 area, yaitu 2 area di sebelah utara, area 1 dan 2, dan 2 area di sebelah selatan, area 3 dan 4. Selama kurun waktu 42 tahun tersebut, setiap tahunnya siklon tropis lebih banyak terjadi di BBU atau dibandingkan di belahan bumi selatan. Jumlah persentase kejadian siklon tropis secara berturut-turut dari yang terbesar ke yang terkecil adalah area 2 sebanyak 60,5%, area 4 sebanyak 18%, area 3 11,5%, dan area 1 10%. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya memiliki suhu permukaan air laut yang hangat. Oleh sebab itu, pembentukan siklon tropis di suatu belahan bumi secara umum berhubungan dengan lokasi matahari semu. Kemunculan siklon tropis di BBU banyak terjadi pada bulan Mei dan November, sedangkan di belahan bumi selatan, siklon tropis sering terjadi pada bulan Desember hingga April. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh siklon tropis dari setiap area pembentukan terhadap kejadian gelombang tinggi dan juga periode waktu kejadiannya, dilakukan perhitungan komposit anomali tinggi gelombang signifikan yang disebabkan siklon tropis dari suatu area pada setiap musim, serta perhitungan kumulatif distribution function di setiap WPP baik secara musiman maupun ketika terjadi siklon tropis di suatu area pembentukan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa WPP yang paling dipengaruhi oleh kejadian siklon tropis dari area 1 adalah yang terletak di barat Sumatera pada periode Maret, April, Mei, dengan perubahan persentase kejadian gelombang sebesar kurang lebih 20%. Untuk kejadian siklon tropis dari area 2, WPP yang paling banyak dipengaruhi adalah WPP yang terletak di utara Papua, dengan perubahan persentase kejadian gelombang tinggi sebesar 5%. Sementara itu, jika siklon tropis dari area 3, WPP di pantai barat Sumatera mengalami perubahan persentase kejadian gelombang tinggi paling besar, yaitu sebesar 3%. Selanjutnya, untuk kejadian siklon tropis dari area 4, perubahan persentase kejadian gelombang tinggi terbesar terjadi di selatan Jawa, yaitu sekitar 20%. Dalam rangka mendukung keselamatan transportasi laut yang melalui Alki dan Selok Malaka, informasi, karakteristik, dan peluang kejadian gelombang tinggi memiliki peranan yang sangat penting. Hasil analisis tinggi gelombang rata-rata, tinggi gelombang maksimum, persentil 99, dan juga probability of accident di 21 titik menunjukkan bahwa pada periode DJF, kewaspadaan perlu ditingkatkan hampir di semua titik jalur Selok Malaka dan Alki, kecuali di titik 2 dan 9. Karena tinggi gelombang maksimum dapat mencapai lebih dari 2 meter. Pada periode MAM, tinggi gelombang maksimum di atas 2 meter terjadi juga hampir di semua titik di jalur Selok Malaka dan Alki, kecuali di titik 6, 8, 9, dan 13. Untuk periode JJA, tinggi gelombang maksimum di atas 2 meter terjadi hampir di seluruh titik, kecuali di titik 2, 3, 13, dan 15. Sementara itu, untuk periode SON, tinggi gelombang maksimum di bawah 2 meter hanya terjadi di titik 6, 9, 13, dan 15. Hadirin yang saya hormati, gelombang laut merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan wave energy converter. Oleh sebab itu, pemahaman karakteristik gelombang laut tidak hanya penting dari sudut pandang manajemen risiko bencana, tetapi juga penting dari segi potensi energinya. Secara umum, terdapat 6 parameter untuk menentukan lokasi potensial pemasangan wave energy converter, yaitu daya gelombang rata-rata terkait dengan potensi, koefisien of variance berhubungan dengan kestabilan daya yang tersedia, optimum hotspot identifier terkait dengan potensi optimum, dan Wave Development Index berhubungan dengan potensi bahaya bencana mid-ocean di lokasi potensial yang terkait dengan faktor mid-ocean yang mempengaruhi ketahanan alat.
serta batimetri dan jarak dari pantai ke lokasi potensial yang terkait dengan faktor keekonomian. Berdasarkan kriteria 6 parameter yang telah disebutkan, diperoleh 4 lokasi potensial untuk pemasangan WEC di perairan Indonesia, yaitu Pulau Pagah Selatan, Biniwangen yang terdapat di selatan Banten, Baron di selatan Yogyakarta, dan Jember. Selain arah penjalaran gelombang, karakteristik perairan atau sea state juga merupakan faktor yang penting dalam pemilihan tipe wave energy converter. Berdasarkan analisis karakteristik bivariate diagram of sea state dapat diketahui tinggi dan periode gelombang yang peluang kejadiannya paling besar di suatu perairan. Selanjutnya, tipe WEC yang akan dipasang, apakah jenisnya point absorber, atenuator, atau terminator, dipilih yang memiliki power matrix paling sesuai dengan karakteristik bivariate diagram of sea state di suatu perairan dan yang paling besar peluangnya dalam menghasilkan daya listrik. Setiap WEC memiliki karakteristik power matrix tertentu yang penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik suatu perairan. Hasil analisis bivariate diagram of sea state dan power matrix dari wave energy converter di 4 lokasi potensial yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa tipe alat yang paling sesuai dipasang adalah tipe terminator. Seiring dengan harapan agar penelitian di perguruan tinggi dapat berkontribusi untuk meningkatkan daya saing dan kedaulatan bangsa yang tidak hanya berbasis ilmu pengetahuan, tetapi juga inovasi dan teknologi, sebagaimana dirumuskan pada Rencana Induk Riset Nasional, serta arahan dari pemerintah terkait tema-tema penelitian yang menjadi prioritas, seperti blue economy di bidang kelautan dan pengembangan digital ekonomi untuk efisiensi dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Maka kami di kelompok keahlian oceanografi telah dan sedang meningkatkan efisiensi dan diseminasi hasil penelitian yang antara lain meliputi pemanfaatan machine learning untuk prediksi tinggi gelombang laut di beberapa perairan Indonesia seperti perairan Belawan yang mewakili daerah selat, perairan Karawang dan Masalembo yang mewakili perairan bagian dalam, dan perairan Baron yang mewakili laut terbuka. Selain itu, kami di kelompok keahlian oceanografi juga mengaplikasikan data science dalam bentuk pembuatan dashboard monitoring agar hasil penelitian terkait karakteristik gelombang laut di WPP serta jalur Slok Malaka dan Alki lebih mudah dan cepat untuk diakses oleh pemangku kebijakan dan pengguna. Salah satu bagian penting dalam data science adalah penampilan data ke dalam dashboard atau papan instrumen. Dengan adanya dashboard memungkinkan untuk berbagi hasil interpretasi data yang dalam hal ini merupakan kunci untuk mengisi kesenjangan informasi dengan pemangku kepentingan dan publik. Metode analisis data secara konvensional memiliki banyak tantangan. Antara lain diperlukannya waktu dan kerja keras untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan kumpulan proses dari volume data dalam jumlah besar atau big data. Permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan bantuan alat interaktif berupa dashboard. Dalam penelitian yang sedang dikembangkan tahun ini, pekerjaan riset difokuskan pada pembuatan dashboard dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu karakteristik tinggi gelombang laut ekstrim, serta ketersediaan informasi zonasi dan waktu aman bagi pelayaran laut di WPP, khususnya bagi kapal nelayan, serta di jalur Slok Malaka dan Alki. Dalam hal ini, dashboard yang sedang dibuat diharapkan dapat menampilkan dan mengompilasi berbagai jenis data kelautan yang memungkinkan penggunanya untuk menganalisis data secara efektif, interaktif, serta memudahkan komunikasi dan diseminasi hasil penelitian, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Pendekatan software engineering dan teknologi cloud digunakan juga untuk mendukung pembuatan dashboard ini. Pemanfaatan teknologi informasi berupa teknologi cloud menghasilkan banyak peluang untuk melakukan analisis dan visualisasi data dan memungkinkan terwujudnya sarana kolaboratif untuk dapat diakses oleh berbagai pihak. Pengembangan dashboard monitoring berbasis data science untuk mitigasi dan adaptasi kejadian gelombang tinggi di WPP Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi
KK Oceanografi ITB di bidang kelautan dan kemaritiman. Hadirin yang saya hormati, pemahaman dinamika gelombang laut tidak hanya penting untuk pengelolaan risiko dan mitigasi bencananya, namun juga penting dari segi potensi energinya sebagai sumber energi baru terbarukan. Tentu saja, untuk memaksimalkan pemanfaatan EBT dari gelombang laut tidak sebatas hanya berdasarkan pada pengetahuan potensi daya gelombang laut, namun juga memerlukan kajian daya dukung lingkungan dan dampak sosial ekonomi. Selain itu, dalam rangka merealisasikan ekstraksi potensi daya gelombang laut di perairan Indonesia hingga menjadi suatu instalasi WEC yang terpasang dan operasional memerlukan kerjasama dari semua pihak. Antara lain misalnya dari segi pengembangan keilmuan dan teknologi perlu kerjasama antara lain dengan program studi teknik kelautan, program studi teknik mesin, dan juga program studi teknik tenaga listrik. Dan juga perlunya dukungan kebijakan pemerintah serta investasi baik dari pemerintah maupun swasta. KK Oceanografi ITB senantiasa berupaya untuk turut berperan serta mewujudkan harapan pemerintah agar riset di perguruan tinggi dapat berkontribusi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa yang tidak hanya berbasis ilmu pengetahuan, tapi juga inovasi dan teknologi, serta pemanfaatan data science untuk efisiensi dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Akhir kata, semoga pemaparan ini secara substantif dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan pengayaan bagi pengembangan ilmu oseanografi dan terapannya. Sinergisme dalam perkembangan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan, antara lain untuk menunjang diseminasi hasil penelitian agar cepat tersampaikan kepada pemangku kepentingan, dan untuk mempercepat tercapainya pemanfaatan potensi blue economy dan pengembangan digital ekonomi di sektor kelautan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih. Pertama-tama saya haturkan ucapan terima kasih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan karunia-Nya saya sampai bisa ke tahap ini. Dan juga kedua orang tua saya, almarhum R.A. Basarah dan almarhum Jalimah, yang telah senantiasa mendoakan dan mendidik saya. Juga terima kasih kepada Rektor dan pimpinan ITB, pimpinan Forum Guru Besar dan Senat Akademik ITB serta seluruh anggotanya yang telah memberikan dukungan. Tentu saja terima kasih yang sangat setinggi-tingginya adalah kepada guru dan pendidik saya yang telah memberikan ilmu dan jasanya yang tak ternilai terhadap saya, yaitu pertama kepada Profesor Safwan Hadi yang juga telah hadir, dan juga Dr. Dadang Kamiharja, almarhum Dr. Nares Muhammad Ali, dan Profesor Takao Yamashita dari Kyoto University. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada FITB ITB, kepada Dekan Pak Dr. Irwan Mailano beserta seluruh jajarannya, Ketua Senat FITB Profesor Edi Asubroto beserta seluruh anggotanya, seluruh anggota KK Oceanografi yang juga hadir di sini, Sivitas Akademika FITB ITB. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemberi rekomendasi, yaitu Profesor Yahdi Zaim, Profesor Hasanuddin, Profesor Puji Astuti, Profesor Sahril Badri Kusuma, Profesor Ishak Iskandar dari Universitas Sriwijaya, Profesor Muhammad Zainuri dari Undip, dan Profesor Hoiting dari Wageningen University. Dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para penilai karya ilmiah, Profesor Yahdi Zaim, Profesor Benyamin Sapi'i, Profesor Hasanuddin, Profesor Ishak Iskandar, Profesor Ketut Wikantika, Profesor Muhammad Zainuri, Profesor Puji Astuti, Profesor Sahril Badri Kusuma, dan Profesor Supriyadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena setiap ketemu beliau-beliau ini yang selalu menyemangati saya dan mendorong saya, selalu bertanya, kapan diurus katanya itu kenaikan jabatannya. Saya seperti dikejar-kejar kalau ketemu mereka ini, yaitu Profesor Lambokuta Soid, Dr. Agus Pangat, dan Dr. Dina Anggreni Sarsisto, dan juga
Dwi Susanto PhD yang sekarang berada di Amerika. Dan juga kepada teman-teman seperjuangan saya ketika sekolah dulu di Kyoto University, terima kasih banyak atas pertolongannya ketika saya sekolah dulu, Dr. Triwahyu Hadi, Dr. Bambang Setiaji, dan juga istrinya Rina Herlina Setiaji yang juga teman saya ketika kuliah di TPB, dan juga Dr. Leni Sofia Heliani di UGM. Terima kasih khusus kepada yang disebutkan ini adalah karena telah banyak membantu saya, yaitu Dr. Kunarso dari Undip, Dr. Dian Nurhandiani, Solihati Latifah Sakina, Laila Fitriani, Titan Muslim, Ainun Ashari. Mereka sekarang jauh-jauh datang ke sini, ada yang dari Semarang, dari Bekasi, dan juga seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3, dan juga mantan mahasiswa saya, ada yang datang dari Surabaya khusus, dari Bogor, dari Depok, dan juga tentunya kepada keluarga saya, kakak-kakak saya yang telah tiada, almarhumah Lilisari Purnama, almarhumah Dr. Pupusari Rohayati, almarhum Insinyur Sarip Hidayat, dan almarhum Eldi Bundansyah. Terima kasih juga kepada adik saya yang telah hadir sekarang di sini, Asep Budiasa dan keluarga, anak dan menantu saya, Kurnia Sukma Adiguna dan Vira Gasani Gumila, dan juga keponakan-keponakan saya yang selalu mendukung saya, almarhum Bastian Rahman dan keluarga, Dr. Sandia Gumilang dan keluarga, Dr. Sahdan Taufik Maulana dan keluarga, Sarlita Nurbaa dan keluarga, Akbar Numalik, dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum pembacaan kode kehormatan, izinkan saya menayangkan hadiah dari kolega saya, Dr. Erwin. Terima kasih karena telah membuatkan CV visual. Terima kasih Pak Erwin. Di sini menceritakan Nining Sariningsih berasal dari gunung, dari Sukabumi. Berguru ke ITB dan ke Kyoto University dan tercebur mempelajari laut. Baik, sekarang saya bacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 September 2022, Profesor Nining Sariningsih. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Himasari Hanan, Profesor Wawan Dewanto, dan Profesor Nining Sariningsih untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Himasari Hanan untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Wawan Dewanto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Nining Sariningsih untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Kami silakan kembali ke tempat. Pembacaan doa oleh Profesor Wahyu Sri Gutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang terhormat dan dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita berdoa agar senantiasa dapat mensyukuri nikmat-Nya dan agar senantiasa pula kita selalu mendapat petunjuk dan perlindungannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pemberi nikmat, berilah kekuatan kepada kami agar senantiasa dapat bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dan kedua orang tua kami serta guru-guru kami, termasuk kesempatan dan karunia mencapai jabatan akademik guru besar ITB ini. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjadi insan yang lebih baik dan dapat berbuat baik yang Engkau ridhoi, dan himpunkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah yang Maha Penentu takdir, jadikanlah keberadaan kami di ITB ini sebagai takdir baik bagi kami. Jadikanlah kampus ini sebagai tempat yang barokah bagi kami untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengolah rasa, mempertajam daya analisa, dan lebih dalam berkontribusi dalam masyarakat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya pemberi tempat bagi kami. Berikanlah selalu kesadaran kepada kami bahwa menjadi guru besar atau profesor bukanlah tujuan akhir, tetapi justru langkah awal, amanah baru untuk berkarya pada bidang akademik dan penelitian yang lebih baik, membuka jalan bagi generasi muda untuk berinovasi dan menciptakan dunia yang lebih baik. Berdasarkan ilmu pengetahuan, serta berkontribusi pada kecerahan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, yang Maha menguasai kolbu setiap manusia, lembutkanlah jiwa dan akal kami untuk dapat menerima nasihat dan pelajaran dengan baik. Tumbuhkanlah semangat kami untuk selalu mengembangkan diri. Berikan kemampuan bagi kami untuk mengambil pelajaran dan inspirasi dari kebaikan para pendahulu dan para pemimpin kami. Dan jauhkanlah rasa dengki bagi saudara-saudara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segenap kesalahan kami, para orang tua kami yang selalu menyayangi kami, para guru kami, para pembimbing kami, dan himpunkanlah bersama-sama orang yang bertaubat dan mendapat maghfirah-Mu. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Adil, anugerahkanlah kepada kami jiwa merdeka dari belenggu ketakutan terhadap makhluk, namun tunduk kepada kehendak-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk membedakan hal-hal yang baik dengan hal yang buruk. Berikanlah kepada kami
integritas untuk bertahan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang Maha mengetahui, kami memohon kepadamu agar diberi kemampuan menyerap ilmu yang bermanfaat serta kemampuan menyebarkannya. Kami meminta kepadamu kemampuan mengaplikasikan keilmuan kami secara profesional sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi yang baik bagi generasi muda kami dan juga menjadi sumber rezeki yang baik bagi kami semua. Serta berikanlah kemampuan bagi kami untuk melakukan amal kebajikan yang bermanfaat yang dapat menjadi bukti ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Penyayang dan Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah serta kehidupan akhirat kekal yang hasanah, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang arsitektur vernakuler, tradisi lokal untuk keberlanjutan global, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Himasari Hanan, M.Ing. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan ekosistem kewirausahaan sebagai solusi pemulihan ekonomi bangsa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Wawan Dewanto, STMSc, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita dengan mengenal karakteristik gelombang laut di perairan Indonesia, mitigasi bencana dan potensi sumber energinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Nining Sariningsih, MS. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan juga secara virtual di Zoom meeting, atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Himasari Hanan, Profesor Wawan Dewanto beserta keluarga inti, dan Profesor Nining Sariningsih beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung.
kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar beserta para dekan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Ini gimana? Kami silakan kepada Profesor Himasari Hanan untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Wawan Dewanto beserta keluarga inti dan Profesor Nining Sariningsih beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Ini lanjut ya. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Himasari Hanan, Profesor Wawan Dewanto, dan Profesor Nining Sariningsih. Kami mengimbau kepada hadirin di Aula Barat yang akan menyampaikan ucapan selamat, kami mohon untuk memberikan salam dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian seluruh tamu undangan yang telah hadir, baik secara luring di Aula Barat maupun secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.